Agus Suratama alias Agus merasa prihatin atas statusnya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Agus menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melakukan pemaksaan atau kekerasan seksual. Ia mengungkapkan bahwa untuk menjalani aktivitas sehari-hari saja, seperti makan, mengenakan pakaian, mandi, hingga buang air, ia selalu membutuhkan bantuan sang ibu. Agus diketahui memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki kedua lengan sejak lahir. Kondisi ini membuat keluarganya, terutama ibunya, I Gusti Ayu, tidak percaya bahwa Agus bisa menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual tersebut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, sementara pihak keluarga berharap ada keadilan bagi Agus, mengingat keterbatasan fisik yang dimilikinya. Sana kalau dicari yang dulu-dulu Pak untuk untuk jatuhin saya gitu. Coba logika bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti Bapak lihat sendiri. Pertama datang Bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya kayak gitu. Kenapa datang baik-baik, pergi baik-baik, terus tiba-tiba diginiin saya gitu. Apa yang membuat saya kayak gini, itu yang saya bingung gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat ngelihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Sementara itu, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan sejumlah saksi, termasuk ahli bidang kedokteran dan psikologi. Berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, polisi menyimpulkan bahwa Agus diduga sebagai pelaku kekerasan seksual. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian mempertimbangkan sisi kemanusiaan terkait keterbatasan fisik yang dimiliki Agus. Oleh karena itu, Agus tidak ditahan meski proses hukum tetap berlanjut. Polisi juga mengungkapkan bahwa Agus diduga telah melakukan tindakan serupa terhadap korban lain sebelumnya. Namun, korban-korban tersebut enggan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Menurut polisi, dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS tidak hanya dijabarkan tentang tuntutan unsur paksaan dan kekerasan, tetapi juga mencakup unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan tindakan tersebut di bawah kendali pelaku. Proses hukum terhadap tersangka Agus pun terus berlanjut.
Sementara pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut.